Halo sobat online semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan algoritma Playfair Cheaper yang merupakan salah satu dari algoritma kriptografi jenis klasik. Algoritma ini pertama kali ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone dan dipublikasikan oleh Baron Lyon Playfair tahun 1854. Dalam algoritma ini, Playfair menggunakan 25 huruf untuk kunci kriptografi yang disusun dalam bentuk matrik bujur sangkar 5x5 dengan menghilangkan huruf J. Nah, yang pertama kita lakukan dalam penggunaan algoritma Playfair ini adalah melakukan pengelolaan kunci. Ya. Nah, misal contoh kunci yang akan kita gunakan di sini adalah Jalan Nakula Sadewa 100. Ya, jadi kunci yang akan digunakan itu adalah Jalan Nakula Sadewa 100. Nah, yang pertama kita lakukan terhadap kunci tersebut adalah memeriksa apakah terdapat huruf J. Kalau ada, itu tidak kita pakai, kita buang saja. Ya. Nah, kemudian pastikan tidak ada huruf yang duplikasi, yang berulang, itu cukup satu kali dituliskan. Nah, ini yang pertama kita lakukan terhadap kunci yang digunakan. Sehingga untuk contoh di sini, terhadap kunci yang berisi Jalan Nakula Sadewa 100, itu menjadi ALNKUSDWSDEWRT. Ya, jadi J kita hilangkan, lalu kita tuliskan huruf A, kemudian L, lalu A karena sudah dituliskan tidak kita tulis ulang, kemudian N, ya gitu pula N yang kedua kita hapus, lalu A sudah, kemudian K, U, L sudah, A sudah, ya, kemudian S dan seterusnya. Sehingga yang semula kuncinya itu yang kita gunakan adalah Jalan Nakula Sadewa 100, nanti sistem akan mengganti menjadi ALNKUSDWDEWRT. Nah, kemudian masukkan huruf-huruf yang terdapat kunci yang tadi kita sudah filter ke dalam matrik bujur sangkar 5x5. Jadi mulai dari huruf A, L, N, K, U, S, D, E, W, R, dan T. Nah, kemudian berikutnya tambahkan huruf yang belum tercantum, mulai dari B, C, F, G, H, sampai Z. Ya. Nah, itu langkah kedua dalam proses pengelolaan kunci. Kemudian langkah ketiga, expand matriks tersebut menjadi 6x6. Ya. Kita expand matrik yang semula 5x5 menjadi 6x6. Nah, kemudian untuk kolom dan baris yang kosong kita isi. Untuk kolom yang ke-6 kita ambil isinya dari kolom yang pertama. Kita salin dari A, S, T, H, dan Q. Ini disalin ke kolom ke-6. Begitupun untuk baris 6, ini ngambil dari baris yang pertama. Mulai dari A, L, N, K, U, ini kita salin ke baris ke-6. Sehingga isi matrik dari hasil ekspansi 5x5 menjadi 6x6 itu kurang lebih menjadi seperti yang tampil di layar ini. Ya. Nah, kemudian langkah kedua, kita menetapkan statement atau pernyataan ataupun kalimat plain text yang akan kita enkripsi. Nah, contoh di sini terdapat plain text
yang berisi serang Jalan Merdeka pada pukul 5 sore. Nah, dalam pengelolaan plain text ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika di dalam plain text itu terdapat huruf J, maka huruf tersebut itu akan digantikan dengan huruf I. Ya. Kemudian yang kedua, plain text itu nantinya akan ditulis secara bigram. Jadi berpasangan dua huruf. Ya. Nah, dan yang ketiga, pasangan huruf tidak boleh sama. Misal, kalau ada AA atau BB, ini maka huruf keduanya itu akan ditambahkan atau disisipkan huruf Z. Ya, jadi ketika berhadapan dengan huruf yang sama, maka akan disisipkan dengan huruf Z. Lalu yang terakhir, jika terdapat sisa satu huruf, maka akan ditambahkan dengan huruf Z pula di akhir. Ya, contoh. Misal di sini ada plain text berisi serang Jalan Merdeka pada pukul 5 sore. Ya. Kita identifikasi plain text tersebut apakah ada huruf J. Jika ada, kita ganti menjadi huruf I. Nah, di sini ada kata jalan, J-nya kita ganti jadi I. Ya, sehingga sekarang plain text-nya berisi serang Jalan Merdeka pada pukul 5 sore. Lalu plain text tersebut itu kita susun secara bigram. S berpasangan dengan E, R berpasangan dengan A, lalu N berpasangan dengan G, lalu I berpasangan dengan A, L berpasangan dengan A, N berpasangan dengan M. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada pasangan huruf yang sama, yakni LL. Ya. Nah, menurut aturan yang ketiga tidak boleh ada huruf yang sama. Maka kita sisipkan L yang pertama ini dengan huruf Z. Ya. Kemudian huruf yang L kedua ini juga kita pasangkan huruf Z. Ya. Nah, lalu dilanjut IM, A berpasangan dengan S, dan O berpasangan dengan R, lalu tersisa huruf E. Nah, karena masih ada tersisa satu huruf, maka ditambahkan dengan huruf Z. Ya. Nah, itu kurang lebih mekanisme tahap kedua terhadap pengelolaan plain text yang akan kita enkripsi. Setelah kita atur dan memperoleh bigram, selanjutnya kita gunakan plain text dan matriks 6x6 tersebut untuk menyusun ciphertext. Nah, ini plain text aslinya adalah serang Jalan Merdeka pada pukul 5 sore, lalu kata kuncinya Jalan Nakula Sadewa 100, ya. Nah, plain text menghasilkan bigram plain text seperti ini, ya, seperti yang tadi kita sudah susun. Nah, dalam penggunaan matrik 6x6 terhadap plain text ini, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat dua huruf pada kolom kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Ya. Jadi, bila mana kita mendapatkan satu bigram dengan huruf yang terdapat pada kolom kunci yang sama, maka akan digantikan setiap hurufnya dengan huruf di bawahnya. Ya. Nah, kemudian jika dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka setiap huruf digantikan dengan huruf di kanannya. Nah, contoh di sini SE ya. S dan E posisinya ini berada dalam baris yang sama. Maka setiap huruf digantikan dengan huruf di sebelah kanannya.
maka S diganti menjadi huruf D, dan E diganti dengan huruf W. Ya. Nah, sehingga hasil cipertek dari SE itu adalah DW. Oke. Nah, kemudian aturan yang ketiga, jika dua huruf tidak pada kolom yang sama atau baris yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Ya. Kemudian huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan. Nah, contohnya di sini ada bigram RA. Ya, R dan A ini tidak berada di dalam baris dan kolom yang sama. Maka huruf penggantinya itu adalah huruf yang berpotongan antara huruf R dan A. Contoh, misal di sini huruf R, ya, kita tarik ke arah A, lalu A kita tarik ke arah baris R. Nah, sehingga di sini ditemukan pertemuannya pada huruf S. Sehingga R ini akan digantikan dengan huruf S. Begitu pula dengan huruf A, ini tarik barisnya, kemudian huruf R, tarik kolom ke atas, sehingga menemukan titik perpotongan, dan hurufnya itu merupakan huruf U. Ya. Sehingga RA ini akan menghasilkan ciperteks SU. Ya. Nah, begitu pula huruf NG, bigram NG ini akan menghasilkan U dan C. Kita lihat huruf N, ya, sini N, dan huruf G. Nah, huruf N dan G ini tidak berada di dalam baris dan kolom yang sama. Nah, sehingga kita akan cari perpotongan di antara dua huruf tersebut yang membentuk segi 4. Ya. Nah, untuk yang pertama huruf N. Huruf N kita tarik barisnya terlebih dahulu, ya, ke arah G, lalu G arahkan ke kolom atas, sehingga di sini ditemukan titik perpotongan huruf U. Ya, artinya di situ N akan digantikan dengan huruf U. Lalu huruf G juga lakukan hal yang sama, tarik barisnya ke arah N, ya, kemudian N tarik kolom ke arah G, sehingga perpotongannya ada di huruf C. Nah, begitu seterusnya, ya. Untuk contoh pada kolom yang sama itu terjadi pada huruf bigram N dengan M. Nah, ini contohnya. Untuk N dan M ini menggunakan aturan 1. Jika dua huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka setiap huruf digantikan pada huruf bawahnya. N diganti dengan huruf E. Kemudian M digantikan dengan huruf bawahnya berupa huruf X. Ya. Sehingga NM itu akan menghasilkan ciperteks EX. Nah, demikian cara kerja ataupun implementasi dari algoritma enkripsi Playfair. Terima kasih atas perhatian sobat online semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.